Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iqtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari risalah As-Sayr ila Allah wa Daril Akhirah, perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat, menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang mengarungi kehidupan dunia ini menuju Allah dan kampung akhirat. Faqala rahimahullahu ta'ala, nazalu bimanzilatir ridha fahum biha qad asbahu fi jannatin wa amani. Mereka singgah pada kedudukan ridho, sehingga mereka dengan kedudukan tersebut telah menjadi atau telah berada di dalam sebuah surga dan berada di dalam keamanan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimahullah, dalam bait syair ini Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan kepada kita salah satu sifat orang yang melakukan perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat. Di antara sifat mereka adalah sifat ar-ridho, sifat ridho, yang menerima. Para ulama mengatakan ar-ridho yakni sukutul qalb ila ikhtiyari Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ridho maknanya tenangnya qalbu, tenangnya hati kepada pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hati merasa tenang, merasa tentram, tidak ada penentangan, tidak ada protes terhadap pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qabulu hukmillahi fi sarra'i wa dharra. Dan itu berarti menerima hukum dan ketetapan Allah baik suka maupun duka. Wal ilm anna ma qasamahu Allah wal khairu kullu. Dan mengetahui bahwasanya apa yang telah Allah bagi itu adalah kebaikan semuanya. Nah, inilah hakikat ar-ridho, tenangnya qalbu terhadap pilihan Allah. Dan dari definisi ini kita bisa memahami bahwa ridho itu ada beberapa macam. Yang pertama, ar-ridho li hukmillahi wa qada'ihi, ya, ridha menerima hukum dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum dan ketetapan Allah terbagi menjadi dua macam, ya. Hukum syar'i wa hukmul kauni. Hukum Allah yang bersifat syariat, ya, aturan-aturan al-halal wal haram,
seorang ridho dan menerima hukum-hukum tersebut tanpa mempertentangkannya dengan logika, dengan perasaan, dengan selera dan kebiasaan manusia. Menerima ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukumnya dan syariatnya. Nah, hukum dan ketetapan yang kedua yaitu hukmul kauni, ketetapan Allah yang bersifat kauni, yaitu yang berlaku di alam semesta ini dari berbagai macam peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian dan tragedi-tragedi, termasuk di dalamnya musibah-musibah. Seorang yang beriman, yang ridho, maka dia menerima ketetapan tersebut, ya, tidak protes, tidak menentang, apalagi marah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dipahami dari definisi tersebut bahwa di antara jenis ridho adalah ridho bima qasamahullah, ridho terhadap pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara duniawi. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man ittaqala ala husni ikhtiyarillahi ta'ala lam yatamanna ghayra maqtarallahu lahu." Barang siapa yang pasrah terhadap baiknya pilihan Allah Ta'ala, barang siapa yang pasrah terhadap baiknya pilihan Allah, maka dia tidak akan berangan-angan kepada selain yang Allah pilihkan kepadanya. Niscaya dia tidak akan berangan-angan, berandai-andai kepada selain yang Allah pilihkan kepadanya. Baik, kita baca penjelasan dari penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Faqala manzilatu ar-ridha a'la min manzilatis sabri. Kedudukan ridha itu lebih tinggi daripada kedudukan sabar. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, yaitu manzilatus sabr, terkait dengan apa? Kesabaran. Nah, pada poin ini kita bahas bersama tentang apa? Manzilatur ridha. Nah, kata beliau, ridha itu lebih tinggi kedudukannya daripada apa? Kesabaran. Kenapa demikian? Fa inna sabra habsun nafsi wa kafuha ala ma taqra. Dikarenakan sabar itu adalah menahan jiwa dari apa-apa yang dibencinya, menahan apa? Jiwa dari segala sesuatu yang dia benci. Ma'a wujudi munaza'atin fiha, sekalipun, ya, di sana ada munaza'ah, pertentangan di dalam jiwanya, tetap ada rasa berat di dalam jiwanya. Nah, ini hakikat sabar. Habsun nafsi amma taqra, yang menahan jiwa dari apa-apa yang dia benci, ya, bersama dengan itu terdapat munaza'ah, pertentangan di dalam jiwanya. Jiwanya melawan, merasakan berat, ya. Berbeda dengan ridho, ya, kalau ridho itu menerima tanpa ada rasa berat, ya. Bahkan sebagian orang-orang saleh itu menyamakan antara
as-sarra wal dharra. Kondisi yang lapang dengan kondisi yang sempit itu sama. Inilah ridho. Wa ridho tatmahillu tilkal munaza'ah. Dan dengan keridhaan akan sirna pertentangan tersebut. Wa yarda 'anillah ridha mutmainnin munsyarih sadri, dan dia akan ridha terhadap Allah dengan keridhaan yang mendatangkan ketenangan dan lapangnya dada. Barubama taladzza bil bala'i kataladzzi ghairihi birrakhai. Bahkan terkadang seorang yang ridha kepada Allah, dia itu justru menikmati musibah sebagaimana selain dia orang lain itu menikmati kondisi yang nyaman, yang lapang. Luar biasa ya. Orang yang memiliki sifat ridho itu terkadang malah menikmati musibah, seperti orang yang menikmati kesenangan. Wa idza nazala al-'abdu bi hadhihi manzilati qarat hayatuhu wa qarrat 'ainuhu. Dan apabila seorang hamba menduduki kedudukan ini, maka kehidupannya itu akan baik. Wa qarrat 'ainuhu, ya, dan mata hatinya akan menjadi sejuk. Wa hadza sumya ridha jannatud dunya wa mustarahul 'abidin. Oleh karena ini ridha itu diistilahkan dengan surga dunia dan tempat beristirahat orang-orang ahli ibadah. Ya, tempat istirahatnya al-abidin, para ahli ibadah itu ridho. Ya, bukan ke pantai, bukan ke puncak gunung, ya mendaki gunung belesir ke sana kemari, tapi ternyata jannahnya, surganya, tamannya, tempat beristirahatnya mereka adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang dirasakan oleh orang-orang salih, ahli ibadah. Di antara mereka adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ya, beliau berulang kali masuk di penjara karena difitnah, dihasut, dilaporkan kepada penguasa beliau itu demikian dan demikian. Akhirnya beliau berulang kali ditangkap dan dimasukkan ke penjara, bahkan beliau meninggal di mana di penjara. Ya subhanallah. Tapi beliau mengatakan, "Mada yaf'alu a'da'i bi fa inna jannati wa bustani ma'i aina dhahabtu fa hiya ma'i." Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi aku? Sungguh surga dan tamanku selalu bersamaku. Dimanapun aku berada, surga dan tamanku itu selalu mendampingi, yaitu ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man radiya 'anillah radiyallahu anhu. Dan barang siapa yang ridho terhadap Allah, maka Allah ridho kepada dia. Ya, kunci meraih keridhaan Allah itu adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man radiya 'anillah bil yasir min ar-rizqi radhiyallahu minhu bil yasiri minal amal. Dan barang siapa yang ridha terhadap Allah dengan yang sedikit dari rizki, maka Allah akan ridha terhadapnya dengan yang sedikit dari amalan. Inilah hakikat qanaah, ya, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barang siapa yang ridho menerima dari Allah yang sedikit, ya, maka Allah akan ridho kepada dia dengan yang sedikit dari amalannya. Hidupnya akan dibuat berkah. Ya, Allah akan menerima dan memberi pahala kepadanya dengan pahala yang berlipat dari amalan-amalan yang dia lakukan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina bi kathratil arad, walakinnal ghina binan nafsi." Bukanlah kekayaan yang hakiki itu dengan kaya materi, tetapi kekayaan yang hakiki adalah kaya hati. Ya, qanaah bima qasamahullah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fahatimatur ridha talaqi ahkamillahi amriyati diniyah. Sehingga hakikat ridha adalah menerima hukum-hukum Allah yang bersifat perintah-perintah agama, yang juga diistilahkan dengan ahkamillahi syar'iyyah wa ahkamul kauniyatil qadariyati. Demikian pula menerima hukum-hukum ketetapan Allah yang bersifat kauniyah al-qadariyah, ketetapan yang menimpa alam semesta. Bisyirah sadrin, dengan lapang dada, wa sururi nafsin, dan dengan kesenangan jiwa, la ala wajhi taqarruhi wa talammul, tidak dengan benci dan kesal terhadap ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibatullah rahimani wa rahimahullah. Inilah manzilah ar-ridha, ya, menerima hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hendaknya menjadi sifat dan bekal bagi kita yang mengarungi kehidupan dunia ini menuju Allah dan negeri akhirat. Orang yang ridha terhadap ketetapan Allah, maka jiwanya akan menjadi tenang. Dan ridha terhadap ketetapan Allah itu merupakan bukti kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak ridha kepada Allah itu membuktikan dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seorang hamba marah terhadap takdir Allah, banyak mengeluh, merasa keberatan, maka hal itu menjadi tanda bahwa pengakuan yang mencintai Allah tidaklah jujur. Dan itu biasanya terbukti, tersingkap ketika menghadapi musibah, kehidupan yang berat lagi sulit, ya, kebutuhan pokok pada naik, penghasilan kok sepi, mengeluh kepada manusia. Itu membuktikan dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cintanya kepada Allah dipertanyakan. Ini kadang kita demikian, tidak sadar, mengeluh kepada manusia tentang kondisi hidup yang sulit. Nah, ternyata ini apa? Menunjukkan ketidakridhoan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lemahnya keridhaan terhadap ketetapan Allah dan kurangnya kesabaran dalam menerima hukum-hukum Allah merupakan sifat yang banyak terdapat pada manusia ketika iman mereka melemah. Bahkan hal itu tidak hanya terjadi pada orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang yang jauh dari agama, bahkan bisa pula menimpa orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah, menisbatkan dirinya kepada ilmu. Tak jarang mereka tergelincir kepada ketidakridhaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga perkara ini merupakan pengingat bagi orang-orang yang beriman
bagi orang-orang yang bertakwa dan yang menginginkan keistiqomahan, agar mereka melatih diri untuk ridho terhadap ketetapan Allah dan bersabar atas segala keputusannya. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau imam ahli sunnah dan beliau juga dikenal sebagai seorang imam yang banyak makan asam garam dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ya, juga beliau difitnah, dihasut, dan pernah disiksa ya oleh khalifah di zaman beliau. Bahkan tidak hanya satu generasi khalifah, ya bahkan beberapa generasi ya beliau disiksa, ditawan, dipenjara. Beliau mengatakan, ajma'a sab'una rajulan minat tabi'in wa a'immatil muslimin wa fuqaha'il amsar ala anna sunnata allati tuwfiya 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluha ar-ridha bi qada'illahi wa taslimi amri. Ada 70 orang dari kalangan tabi'in dan para imam kaum muslimin dan dari kalangan para ahli fikih dari berbagai negeri telah bersepakat bahwasanya sunnah ketetapan yang Rasulullah SAW wafat di atasnya, yang pertama adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan menerima perintahnya, wasabri tahta hukmi, dan bersabar di bawah hukum Allah, wal akhdi bima amarallahu bih, dan menjalankan apa yang Allah perintahkan, wan nahyi amma naha anhu, dan berhenti dari apa-apa yang Allah larang, wa ikhlasil amali lillah, dan ikhlas beramal untuk Allah, wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Ini perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama, ajaran yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho terhadap ketetapan Allah, menerima perintah Allah, menjalankannya dan menjauhi larangannya. Ya, demikian pula bersabar di bawah hukum Allah dan mengikhlaskan seluruh amalan untuk Allah dan beriman terhadap apa? Takdir. Bahwa warada fil kitab wa sunnati al-amru birridha bi qadaillah. Dan telah datang dalam Al-Quran dan Sunnah perintah untuk ridha terhadap ketetapan Allah, wasabri ala aqdarihi, dan bersabar atas takdirnya. Di antaranya dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-berapa? 22. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah menimpa suatu musibah di bumi, tidak pula pada diri kalian, kecuali itu berada di dalam sebuah kitab. Kitab apa? Lauhil Mahfuz. Sebelum kami menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya itu adalah mudah bagi Allah. Beliau menjelaskan, ai
inna jami'al masaibil lati tusibul insani fil ardi aw fi nafsihi qad kutibat min qabl. Ini penjelasan dari siapa? Imam Ahmad, pelaku sejarah, orang yang syarat dengan pengalaman menghadapi berbagai cobaan. Beliau mengatakan, sesungguhnya semua musibah-musibah yang menimpa seseorang di bumi atau pada dirinya telah ditetapkan, telah ditulis sebelumnya. Al-musibatu fil ardi kal jadbi wa qillatil amtari wa zalazil. Musibah di bumi seperti paceklik, ya, kemarau, gempa bumi, termasuk arang pangan. Warubama yuqalu aidan al-fitan wal quruba wal ruha. Bisa jadi pula masuk ke dalamnya fitnah dan peperangan dan selainnya. Itu semuanya telah Allah tulis dalam Lauhil Mahfuz. Apa yang terjadi berupa peperangan, huru-hara, geopolitik yang memanas, itu semuanya sudah Allah takdirkan dan tulis dalam Lauhil Mahfuz. Wala bi anfusikum, tidak pula pada diri-diri kalian, aibi nafsil insan dzatihi min maradin, yaitu pada diri seseorang itu sendiri berupa penyakit, wafat di hadi dan kehilangan orang yang dicintai, wafat di main atau kehilangan harta, atau semisal itu, hatta syaukati yusyatuha, bahkan apa syaukah, ya, sebuah duri yang menancap di tubuhnya, illa fi kitab, kecuali itu sudah ada dalam kitab. Wa hadzal kitab huwal lauhul mahfuz, dan kitab yang dimaksud adalah lauhul mahfuz alladzi kataballahu fihi maqadira kulli syai', yang Allah tulis padanya takdir-takdir segala sesuatu. Lama khalaqallahu al-qalam qala lahu, ketika Allah menciptakan pena, Allah mengatakan kepadanya, uktub, tulislah olehmu wahai pena. Qala rabbi wa ma aktub, pena mengatakan, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala aktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, Allah berfirman, tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Fakataba ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka pena pun menulis apa-apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ya, asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? Idza alimta anna syai'an maktubun min qabl, kalau Anda telah mengetahui bahwa segala sesuatu telah ditulis sebelumnya, fahal tandam ala ma fata li annahu maktub, lantas apakah logis kalau Anda itu menyesal terhadap apa-apa yang luput, yang terlewat, yang hilang, dikarenakan itu sudahlah tertulis. Ketika ada seorang sudah tahu bahwa segala sesuatu telah Allah tulis, tetapkan dalam Lauhul Mahfuz, tentunya dia ketika terlewat sesuatu, terluput sesuatu, kehilangan sesuatu, tentunya dia tidak menyesal. Wal maktub la budda an yaqa, dan yang telah ditulis tentunya pasti terjadi. Hal tafrah faraha batarin wastina'in idza ataka Allahul fadla, apakah Anda merasa gembira dengan gembira yang sangat sampai-sampai Anda merasa cukup dari Allah ketika Allah mendatangkan kepada Anda karunia-Nya? Jangan merasa gembira dengan kegembiraan yang melenakan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
karena itu sudah Allah tulis. Fakun mutawasiton, sehingga jadilah orang yang seimbang, pertengahan. Apa itu? La tandam ala ma madha, jangan kamu menyesali apa yang telah berlalu. Wala tafrah faraha batarin wastina'in fima ataqallah min fadlihi, dan jangan kamu merasa gembira dengan kegembiraan yang melenakan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada. Li'annahu minallah, karena itu semuanya berasal dari Allah. Wal insan idza alima anna kulla syai'in muqaddar wa la budda an yaqa radiya bima waqa. Dan seorang itu kalau sudah tahu bahwa segala sesuatu telah ditetapkan dan pasti terjadi, maka dia tentunya akan ridho terhadap apa yang terjadi. Inilah kunci keridhaan, ya. Mengetahui, menyadari bahwa segala sesuatu telah ditetapkan Allah, berupa kebahagiaan, kesenangan maupun musibah dan kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis beliau berpesan kepada kita, ya, untuk menjadi mukmin yang kuat. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah keimanannya. Wa fi kulli khair, dan pada semua mukmin itu ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan kamu lemah. Wa in asabaka syai'un, kalau menimpamu sesuatu musibah, maka jangan kamu katakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza, seandainya aku dulu melakukan demikian, tentunya yang terjadi demikian dan demikian. Menyesali masa lalu. Akan tetapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al, semuanya telah Allah takdirkan, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna lau taftahu amal syaitan, dikarenakan kalimat lau seandainya itu membuka perbuatan syaitan. Ahibati fillah rahimani wa rahimatullah, sehingga di waktu petang, di waktu pagi, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita zikir, ya, yaitu zikir Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, yang mengingatkan kita supaya kita senantiasa ridho dalam kehidupan kita, mengarungi kehidupan dunia ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita sifat ridho terhadap ketetapannya, terhadap pembagiannya, sehingga bisa menyelamatkan kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Allahumma amin. Ini yang bisa kita kaji, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.